suatu hukum. Ada yang sakit di antara kalian? Tidak. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan masih menjaga kita hingga detik ini. Oke, Ibu minta satu orang maju untuk pimpin kita dalam doa. Oke, Soli silakan. Baik, terima kasih Soli, silakan duduk kembali. Baik, jadi hari ini Ibu akan memulai dengan pembelajaran kita, tapi sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kita ya. Oke baik, jadi nanti dengan nama sini ya. Jerita Reke, Hadir Ibu. Sigma Sajan, Hadir Ibu. Angel Taneo, Hadir Ibu. Sentia Meka, Hadir Ibu. Aditya Dale, Astrid Puji, Hadir Ibu. Dewi Milasta, Hadir Ibu. Esi Ameka, Hadir Ibu. Kevin Ma, Hadir Ibu. Yesu Dimunau, Hadir Ibu. Naomi Cohen, Hadir Ibu. Ina Nawa, Hadir Ibu. Marisa Sakan, Hadir Ibu. Nelci Rualaka, Hadir Ibu. Andini Jamiraga, Hadir Ibu. Soli Taneo, Hadir Ibu. Exwil Nale, Hadir Ibu. Peres Bia. Hadir Ibu. Oke baik, jadi untuk kehadiran semua hadir, terima kasih. Oke baik, jadi untuk pembelajaran kita hari ini nanti tentang peta. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya kembali pelajaran kemarin masih ada yang ingat, tapi sebelum menjawab tolong satu orang ambil buku untuk bagikan pada teman-teman. Oke baik, jadi mungkin pembelajaran minggu kemarin masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Oke, Ibu minta dari sebelah sini mungkin ada yang bisa menjawab. Pembelajaran minggu kemarin tentang perkembangan ilmu geografi. Oke baik, jadi dalam perkembangan ilmu geografi ada apa-apa saja yang ada dalam perkembangan ilmu geografi? Ayo, kelompok ini mungkin untuk perkembangan ilmu geografi. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, geografi tidak hanya menjelaskan tentang karakteristik, tapi juga mempelajari antar hubungan yang disebut interaksi, terus keterkaitan satu sama lain atau interrelasi, dan kesalingbergantungan atau interdependensi. Baik, jadi itu dinamakan dengan pendekatan atau prinsip. Itu merupakan pendekatan atau prinsip. Pendekatan geografi. Selain pendekatan ada apa lagi? Objek studi geografi ada apa lagi? Aspek Aspek geografi. Yang tahu angkat tangan ya. Apa lagi? ruang lingkup, Ruang lingkup geografi. Masih ada? Apa lagi? Pendekatan geografi dan konsep geografi. Baik, jadi itu merupakan pengetahuan dasar geografi yang kita sudah bahas pada minggu kemarin. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas tentang pemetaan. Itu ada di halaman 46.
Kemudian yang ketiga ada siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis peta dan peta tematik, peta dasar dan peta tematik, serta manfaatnya menggunakan contoh peta analog atau peta digital. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di dalam peta. Oke, baik, jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang pengetahuan dasar peta. Pengetahuan dasar peta itu ada yang namanya apa yang dimaksud dengan peta. Jadi ini ada beberapa ahli mengemukakan pengertian peta. Yang pertama, menurut International Geographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi, yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan dalam suatu bidang data dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Kemudian ada menurut Arianto Prihadito pada tahun 1988, peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Kemudian yang ketiga, menurut Bako Sultanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahap dan tingkat pembangunan. Baik, jadi itu merupakan 3 pengertian peta menurut masing-masing ahli. Nah, baik, apa yang dimaksud dengan peta menurut pendapat kalian? Kalau tadi dari pendapat para ahli, sekarang ibu minta pendapat daripada kalian. Kira-kira yang tahu angkat tangan. Baik, Jelita silakan. Menurut saya, peta itu menggambarkan tentang permukaan bumi. Baik, jadi menurut pengertian Jelita, peta adalah gambaran tentang permukaan bumi. Ada yang lain? Sama semua? Jelita mewakili semua ya? Oke, baik, jadi peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambar di bidang data dengan menggunakan proyeksi atau skala tertentu. Baik, jadi ada beda antara peta, atlas, dena, dan globe. Baik, jadi untuk peta, atlas, dena, dan globe ini kebetulan ada 4 deretan. Jadi ibu akan tanya masing-masing deretan. Oke, baik, jadi mungkin deretan sini pengertian peta. Pengertian peta sama seperti ini, Nina. Ya, Astrid silakan. Peta merupakan salah satu alat yang penting dalam pengamatan geografi. Peta adalah salah satu alat yang penting bagi ilmu pengetahuan geografi. Kemudian untuk yang deretan sini, atlas. Kalau menurut kami, atlas sekumpulan peta yang disusun sehingga menjadi sebuah bukti yang bermacam-macam. Oke, baik. Jadi beberapa kumpulan peta yang dibukukan sehingga terjadilah atlas. Kemudian ini dena. Kalau menurut kami, dena adalah gambaran sederhana mengenai suatu tempat atau peta yang sangat sederhana. Baik, jadi gambaran sederhana yang digambarkan untuk lebih detailnya lagi. Kemudian untuk kelompok globe. Menurut kami, globe adalah tiruan bumi yang sangat mirip dengan keadaan bumi yang sebenarnya. Baik, jadi tiruan bumi ya, jadi sama seperti ini. Ada di sini nih ya. Jadi ini ada peta, globe, kemudian ada atlas, kemudian ada dena, sama seperti gambar ini. Oke. Kemudian yang berikut ada unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta baik, unsur-unsur peta atau disebut juga dengan komponen-komponen peta. Ada judul peta, sumber tahun pembuatan peta, skala peta, apa lagi? Apa? Peta utama, judul, ya.
Simbol peta. Orientasi alarm mata angin. Ya. Inset. Tahun pembuatan peta. Legenda. Garis tepi. Garis bujur, garis bintang. Orientasi arah ya. Warna, jangan lupa warna. Ya. Kemudian dengan lettering atau tulisan jenis huruf tegak. Oke, baik. Jadi itu merupakan unsur-unsur peta atau biasa disebut dengan komponen-komponen peta. Baik, jadi sekarang kita akan lanjut pada diskusi kelompok. Diskusi kelompok Ibu minta buat dalam bentuk kelompok. Kemudian nanti Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian mengerjakan sesuai suruhan yang ada di LKPD tersebut. Oke, silakan bentuk kelompok. Untuk yang tugas pertama di situ ada peta buta. Silakan masing-masing lihat LKPD. Di situ ada peta buta. Kemudian dari peta buta tersebut itu Ibu ada kasih tanda nomor 1 sampai dengan nomor 6. Jadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu di situ yang pertama misalkan nomor 1. Nomor 1 kalian menyebutkan pulau apa, nomor 1 itu pulau apa, kemudian di dalam nomor 1 pulau tersebut ada provinsi apa-apa saja. Sudah? Begitupun sama dengan nomor 2 sampai dengan nomor 6. Karena di situ Ibu ada taruh masing-masing nomor. Sudah? Sudah, oke. Untuk yang tugas yang kedua tuh di situ Ibu minta lengkapi keterangan unsur-unsur atau komponen-komponen peta. Jadi itu dipunya semua ada di situ semua. Kemudian untuk petunjuk dari tugas nomor 2 itu ada di halaman 2 tuh. Sudah? Oke, baik. Jadi waktu kalian kerja itu ada sekitar 35-40 menit. 35 sampai 40 menit atau 30 sampai 35 menit supaya nanti sisanya itu kita presentasi. Sudah? Atau ada yang kurang jelas dari LKPD yang sudah diterima? Semua sudah jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas silakan masing-masing diskusi tentang pekerjaan yang sudah Ibu bagikan pada kalian. Oke, baik. Jadi silakan perhatikan gambar yang ada di sini. Itu sebagai acuan untuk mengerjakan tugas pertama.
relationships with, and the knowledge of. Africa. That's a continent. Oh God. Did you name any countries in Africa? God. No. Gosh. Should I be taught this in school? I really hope so. South America. That's a continent. Oh my God. What a continent is there? Baik, jadi itu tadi ada peta buta sama seperti yang Ibu sudah bagikan kepada kalian. Kemudian silakan menentukan pulau dan provinsi yang ada. Jadi tadi sama seperti gambar yang tadi ditayangkan itu. Ada peta buta, kemudian ada anak yang mampu menjawab. Jadi tadi itu seperti ini. Nah ini ada Australia, kemudian ada bagian ini dengan bagian sebelah sana Amerika. Oke, baik, jadi sudah selesai? Sudah. Oke, jadi Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tadi sudah dikerjakan. Oke. Untuk kelompok 4, Ibu minta kelompok 4, silakan. Dari situ dan tempat duduk. Oke, kelompok yang lain silakan. Nanti kelompok 4 sudah mempresentasikan Ibu punya hasil pekerjaan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Tugas yang pertama yaitu ada peta buta di sini dan disuruh untuk melengkapi peta-peta itu. Peta buta itu tentang negara Indonesia. Jadi negara Indonesia memiliki 6 pulau dan 38 provinsi. 6 pulau yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jaya. Yang pertama Pulau Sumatera memiliki Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Yang kedua Pulau Jawa memiliki Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Yang ketiga Pulau Nusa Tenggara memiliki Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Yang keempat Pulau Kalimantan memiliki Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Yang 11 warna peta, keterangannya itu setiap warna yang ada pada peta mempunyai penjelasan keadaan tempat yang digambarkan. Demikian hasil diskusi kami. Kami memberikan waktu dan tempat kepada kelompok lain untuk menanggapi. Di sini kami ingin bertanya, apa saja warna yang terdapat dalam peta dan jelaskan arti dari warna tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Warna peta yang terdapat ada 3 yaitu warna biru, hijau, merah. Warna biru digunakan untuk unsur hidrografi, warna hijau digunakan pada daerah rendah, warna merah digunakan untuk gunung berapi. Terima kasih. Jadi untuk kelompok 3 bertanya tentang warna peta. Warna apa-apa saja yang ada di dalam peta. Kemudian kelompok 4 menjawab ada 3 warna. Ada 3 warna? Nah, ada 3 warna. Warna biru, warna hijau, dan warna merah. Warna biru itu tentang hidrografi, itu tentang perairan. Kemudian yang kedua ada hijau itu dataran rendah. Kemudian yang ketiga warna merah itu untuk daerah gunung berapi. Kemudian mungkin masih ada lagi pertanyaan, silakan berikan kesempatan kepada kelompok yang lain. Baik, jika masih ada pertanyaan, kami memberikan waktu dan tempat. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Pas. Kelompok 1, kelompok 2 pas. Berarti yang tadi tidak pas hanya kelompok 3. Makanya mereka bertanya. Oke. Mungkin ada yang jawaban lain daripada kelompok 4. Ibu persilakan. Yang lain daripada jawaban dari kelompok 4.
sama? Sama, oke baik, sama. Kalau sama, oke silakan kumpul LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Silakan kumpul. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan hari tanggalnya ya. Kelompok keempat sudah tulis nama. Oke baik, jadi dengan berakhirnya pekerjaan atau presentasi tugas dari kelompok keempat yang mewakili semua kelompok, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, kita buat ice break dulu ya, supaya masih tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya lagi nanti. Oke, silakan bangun. Supaya setelah ini pembelajaran berikutnya kalian masih tetap semangat. 10 cukup sekian dan terima kasih. Ya, jadi itu mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenis kata dan unsur-unsur atau komponen-komponen pada kata. Oke baik, jadi itu dari refleksi dari Ibu untuk hari ini. Kemudian mungkin ada dari kalian yang ingin menyampaikan refleksi untuk pembelajaran hari ini, Ibu persilahkan. Oke, silakan Angel. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kesan-kesan dan pesan saya pada pembelajaran kita hari ini. Baik, jadi dari pertemuan kita hari ini saya menemukan banyak hal baru yang sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua, yaitu materi kita tentang peta. Dari sini saya sudah mengetahui pengertian peta, konsep peta, prinsip peta, proyeksi peta, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya di dalam pembelajaran hari ini saya menemukan kesulitan, yaitu saya baru tahu bahwa saya belum terampil dalam menentukan garis khatulistiwa yang terdapat pada peta dunia. Kemudian yang ketiga, keterampilan baru yang saya dapat hari ini yaitu karena awalnya saya kesulitan dalam menentukan garis khatulistiwa, setelah tadi
bagian peta dunia, bagian mana yang terdapat garis khatulistiwa pada peta dunia. Mungkin itu refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk kajian. Oke, baik. Jadi itu merupakan kegiatan penutup kita, refleksi dari Ibu, kemudian refleksi dari kalian yang diwakili oleh Angel. Oke, sekarang kita pada akhir pertemuan, Ibu minta salah satu siswa untuk maju untuk berdoa kita untuk penutup. Silahkan. Satu orang maju untuk berdoa. Sipna.